Di balik kemewahan rumah yang dingin di Tainan, Melan, seorang wanita yang lumpuh di kursi roda, sebenarnya dipenjara oleh satu hal, rasa bersalah yang tebal, menjadikannya ratu yang keras kepala di singgasana dukanya. Malam itu, dalam kegelapan yang pekat, ia bertemu dengan Dimas, TKI muda yang tampak polos, yang datang membawa sebuah mantra kuno Jawa, bukan obat-obatan modern. Bayangkan, seorang wanita yang percaya sains dan kekayaan besar, menyerahkan tubuhnya pada sentuhan yang dianggapnya tahayul, hanya demi sebersit harapan untuk bergerak. Apa yang membuat seorang TKI berani menantang takdir dan kelumpuhan bertahun-tahun? Rahasia berlapis apa yang Dimas sembunyikan di balik senyum tenangnya, yang membuatnya terobsesi untuk menyembuhkan luka batin Melan, bahkan dengan menembus batas-batas kesopanan? Dan yang paling penting, jika Melan bangkit, apakah ia akan kembali ke kehidupan gelapnya yang penuh kuasa, atau memulai penebusan bersama sang penyelamat? Malam ini, bukan hanya kaki Melan yang disentuh, hati yang membatu itu dipaksa untuk mengaku. Di balik gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, rumah Melan di Tainan adalah sebuah museum duka yang megah. Aroma basi obat pereda nyeri dan teh yang mendingin bercampur menjadi satu, melapisi udara seperti kain kafan. Melan, di usia 45 tahun, telah menjadi ratu di singgasana roda, sebuah status yang didapatnya setelah kecelakaan mobil 8 tahun silam yang merenggut suaminya. Sejak pinggang ke bawah, hidupnya terasa seperti milik orang lain, mati rasa, tanpa perintah. Namun, kelumpuhan fisik itu hanyalah cermin dari kelumpuhan emosional yang jauh lebih parah. Ia tidak hanya kehilangan suaminya. Ia kehilangan kendali atas sebuah kekaisaran bisnis yang dibangun di atas praktik-praktik yang ia tahu, jauh di lubuk hatinya, adalah tidak etis. Kelumpuhan adalah hukuman yang ia terima dengan sinis. Ia tidak mencari kesembuhan. Ia menunggu akhir. Pagi itu, bel pintu berbunyi. Dengan sikap yang selalu ia gunakan untuk menaklukkan setiap pelayan, Melan menyuruh membuka gerbang. Di ambang pintu, berdiri Dimas. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, muda, yang mata coklatnya, entah bagaimana, tampak lebih tua dari usianya. Ia tidak tampak takut pada tatapan tajam Melan, ia hanya tampak sabar. "Saya Dimas. Agensi yang mengirim," katanya dalam dialek Mandarin yang sedikit canggung. "Kau terlalu muda untuk memahami kemarahan yang bisa melumpuhkan sebuah rumah," sahut Melan, nadanya sekeras baja yang dingin. Ia melihat ke bawah pada kaos hitam lusuh Dimas dan sepatu usang pemuda itu. "Kau tahu apa yang dilakukan pembantu terakhir? Ia kabur. Ia tidak tahan dengan keheningan di sini. Dan aku benci orang yang kabur." Dimas tersenyum kecil, sebuah senyum yang terasa aneh, bukan hormat, melainkan empati. "Ayah saya bilang, keheningan itu bukan musuh. Itu hanya jeda. Kita hanya perlu tahu apa yang ia sembunyikan sebelum jeda itu berakhir." Ia menerima pekerjaan itu, dan Melan merasa terganggu. Dimas bukan sekadar pelayan. Ia adalah seorang pengamat, yang tampak tahu bahwa Melan menyimpan luka yang lebih tebal daripada tulang punggungnya. Dimas bekerja tanpa celah. Ia bergerak seperti bayangan yang efisien, membersihkan debu yang menutupi kenangan, menyiapkan makanan hambar dengan kesabaran seorang biarawan. Setiap kali Melan membentaknya dengan amarah yang meluap, Dimas hanya mengangguk, membuat Melan semakin frustrasi. Ia ingin perlawanan, ia ingin membenarkan amarahnya. Dimas hanya memberinya kesunyian yang bijak. Malam itu, badai petir memadamkan listrik. Dalam kegelapan total, Melan panik. Kepanikan itu lebih dari sekadar takut gelap. Itu adalah ketakutan akan dirinya sendiri dalam keheningan yang tak terhindarkan. Dimas masuk membawa lilin, cahayanya melompat-lompat menari di dinding ruang tamu. "Gelap adalah tempat cahaya bersembunyi," katanya lembut, mengulangi pepatah ayahnya. Untuk pertama kalinya, Melan merasakan getaran di tangannya, bukan karena rasa takut, tetapi karena kejujuran yang menelanjangi. "Aku tidak bisa begini terus," bisik Melan, suaranya pecah setelah berhari-hari hanya mengeluarkan makian. Ia menatap Dimas, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang tenggelam di mata air yang dalam. Dimas menawarkan sebuah solusi yang kontroversial, sebuah pembalikan total dari dunia kedokteran yang selama ini ia percaya. "Kalau ibu percaya," kata Dimas, matanya memancarkan keyakinan yang hampir fanatik, "tubuh ini akan mendengar jika hatinya diajak bicara. Tapi, hati ibu sudah lama bisu.
Melan mencibir, sinisnya kembali, tetapi ia lelah untuk menolak. Ia berada di persimpangan antara skeptisisme ilmiah dan putus asa. Dengan suara tegas, ia mengangguk. Baik, lakukan ritual bodohmu itu. Tapi, jika kau menyentuhku secara tidak pantas, atau menyakitiku sedikit saja, kau angkat kaki sebelum matahari terbit. Dimas menunduk, tersenyum penuh kemenangan. Saya hanya ingin ibu berjalan lagi. Tapi, kita harus membuka simpul kekuasaan yang mengikat ibu selama ini. Malam itu, Melan membiarkan seorang TKI sederhana menyentuh kakinya, tetapi dia tidak tahu bahwa ritual itu bukan hanya tentang otot, melainkan tentang pembongkaran rahasia berlapis yang membuatnya kaya dan lumpuh. Sebuah pengakuan yang harus ia bayar dengan pelepasan harga dirinya yang paling keras kepala. Dupa cendana yang dibawa Dimas dari tanah kelahirannya memenuhi kamar tidur Melan, menggantikan aroma antiseptik yang dingin. Di atas kasur pijat, Melan mengenakan daster sutra burgundi tipisnya, merasakan kerentanan yang belum pernah ia alami sejak kecil. Di luar, hujan telah menjadi gerimis halus, tetapi di dalam, ketegangan mengancam untuk merobek udara. Ia melihat Dimas menyalakan 5 batang dupa, ritualnya terasa seperti sebuah persembahan, bukan sebuah pengobatan. Dimas duduk berjongkok. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, sebuah gestur yang seolah-olah mengundang kehadiran lain ke dalam kamar itu. Lalu, ia menyentuh kaki Melan. Sentuhan itu dingin dan berhati-hati, tetapi bukan sentuhan terapis profesional. Ini adalah sentuhan yang terlalu intim, terlalu personal, yang langsung menyentuh saraf Melan. "Apa yang kau bisikan?" tanya Melan curiga saat Dimas melafalkan kata-kata asing yang berdesir seperti air. "Mantra penyambung jiwa," jawab Dimas, matanya setengah terpejam, fokusnya tertuju pada titik-titik saraf di telapak kaki Melan. Dalam bahasa Jawa kuno, ini bukan doa, Bu. Ini perintah kepada tubuh agar mendengarkan hati yang sakit. Melan mendengus. "Aku orang sains, Dimas. Itu semua hanya tahayul konyol." Namun, saat Dimas mulai memijat telapak kakinya dengan tekanan yang tepat, menusuk seolah menyentuh sumber kekosongan, Melan meringis. Rasa sakit itu aneh. Bukan rasa sakit fisik akibat sentuhan, melainkan rasa sakit emosional yang terlupakan. "Sakit?" tanya Dimas. "Tidak. Aneh. Seperti ada getaran kecil." "Kau menyentuh sesuatu yang sudah lama mati," bisik Melan. Ia merasakan kehangatan menjalar naik dari telapak kaki, sebuah sensasi yang asing namun menghibur. Itu adalah sensasi yang ia kenali, tetapi sudah ia kubur. Harapan. Tiba-tiba, air mata mengalir dari mata Melan, membasahi bantal kasur. Ia menangis tanpa suara. Kau menyentuh lukaku. Aku pernah punya harapan, tapi aku yang membunuhnya." "Itulah luka batin, Bu," jawab Dimas, suaranya lembut. "Luka yang paling sulit bukan yang ditinggalkan orang lain, tapi luka yang kita tanam sendiri. Sejak kematian suami ibu mengira ini adalah hukuman." Dimas berhenti memijat, menatap Melan lurus-lurus. "Tapi, ibu tidak dihukum oleh semesta. Ibu menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah." Dimas, sang TKI, kini berperan sebagai hakim spiritual dan terapis, mengambil kendali penuh atas emosi majikannya. Dia tidak menyembuhkan, dia memaksa Melan untuk mengaku, sebuah pelanggaran etika dalam batas hubungan kerja, tetapi Melan membiarkannya. Malam kedua, ritual berlanjut ke betis dan belakang lutut. Sensasi geli dan nyeri menjalar hingga ke pangkal paha Melan. Sensasi ini adalah pengingat yang menyakitkan akan bagian tubuhnya yang kini ia rasakan lagi. Bagian yang ia telah lupakan rasanya disentuh, apalagi disentuh secara intim. "Aku lupa rasanya disentuh." "Akunya?" suaranya lirih. Dimas menatapnya dengan tenang. "Saya hanya ingin ibu tidak terus hidup dalam penjara pikiran sendiri. Ibu lumpuh bukan karena kecelakaan, Bu. Ibu lumpuh karena kalimat terakhir yang ibu ucapkan pada suami ibu." Kebenaran itu menghantam Melan bagai palu godam. Ia menutup wajahnya. "Aku marah bukan hanya karena dia meninggal. Aku marah karena aku bilang, andai saja aku menikah dengan orang lain, sebelum dia pergi. Dan itu bohong. Aku mencintainya, tapi aku takut karena aku tidak bisa memberinya anak. Aku merasa semua ini adalah hukuman.
Dimas hanya mengangguk. Ia tidak mengomentari pengakuan yang menghancurkan itu. Ia hanya melanjutkan pijatannya dengan keyakinan yang diam-diam berbahaya. Malam itu, Melan tidak hanya membuka luka. Ia membuka rahasia pertama. Tubuhnya belum bergerak, tetapi Dimas telah mendapatkan kunci menuju kelemahan terbesarnya. Rasa bersalah yang bisa ia gunakan sebagai tuas untuk penyembuhan atau untuk tujuan lain. Setelah 3 malam berturut-turut, Melan tidak lagi berteriak dalam mimpi. Jantungnya tidak lagi berdebar penuh kegelisahan. Ia belum sembuh secara fisik, tetapi ia telah melepaskan beban emosional yang memberatkannya selama 8 tahun. Namun, ia juga mulai bergantung. Ia menunggu ritual malam itu, sebuah ketergantungan baru pada sentuhan dan pengakuan. Pada malam keempat, Dimas membawa semangkuk air bunga dan sebuah batu hitam kehijauan yang terasa dingin. "Ini apa lagi? Alat sihir?" tanya Melan, meskipun tidak ada lagi sindiran di suaranya, hanya keingintahuan yang rentan. "Batu sungai dari kampung saya," jawab Dimas. "Digunakan untuk menyeimbangkan panas tubuh. Saya ingin meletakkannya di perut ibu." "Perut? Kenapa perut?" Melan menyipitkan mata. "Pusat rasa takut dan trauma, Bu. Pusat kekuasaan ibu sebelum lumpuh sering bersembunyi di sana," jawab Dimas. Ia meletakkan batu itu. Seketika, Melan merasakan kejutan. Sebuah aliran listrik hangat menembus jauh ke dalam. Sebuah sensasi yang anehnya menghubungkan kembali pikirannya dan bagian tubuh yang mati rasa. Saat Dimas menekan perlahan titik saraf di sisi tulang pinggul, ia melanjutkan pijatan hingga ke paha bagian atas. Pijatannya dalam, tepat, dan penuh presisi. Tiba-tiba, tanpa sadar, Melan menarik napas tajam. Tadi aku merasa ada yang bergerak," serunya gugup. "Bagian mana?" Dimas menoleh cepat. "Jempol kaki kiri. Sangat kecil, hampir tidak terlihat," bisik Melan. "Itu bukan mukjizat. Itu adalah penolakan terhadap takdir yang ia yakini." Dimas berlutut, menaruh jarinya di bawah jempol kaki Melan. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Coba, Bu, bayangkan tempat paling damai. Jangan pikirkan rasa bersalah atau bisnis gelap suami ibu. Hanya damai." Melan menutup mata. Yang muncul di benaknya bukanlah suaminya yang meninggal, tetapi bayangan dirinya, suaminya, dan sebuah dokumen perjanjian bisnis berbau korupsi yang mereka tanda tangani. Sebuah momen kebahagiaan yang terdistorsi oleh kekayaan yang kotor. Bayangan itu tiba-tiba berubah. Ia melihat dirinya dan suaminya tertawa bersama di taman belakang sebelum semua kekacauan itu dimulai. Dan saat itu, jempol kaki kirinya bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Air mata menetes di pipi Melan, air mata yang bukan karena duka, melainkan karena kebebasan yang tidak terduga. "Itu bukan sulap," Dimas tersenyum tipis. "Itu tubuh ibu yang akhirnya mau bicara. Tubuh ibu ingin berjalan lagi. Tapi, luka batin ibu belum sepenuhnya bersih. Ibu belum memaafkan diri sendiri atas kekuasaan yang ibu nikmati selama ini." Keesokan paginya, Melan terbangun dengan keinginan untuk bergerak, tetapi jempolnya kembali diam. Rasa kecewa membanjiri dirinya. "Hanya reaksi sesaat," gumamnya lirih pada Dimas. "Atau mungkin ibu belum benar-benar ingin melepaskan hukuman ini," balas Dimas, matanya tajam. "Luka yang tersulit adalah yang kita rawat sendiri dalam diam. Ibu harus berhenti menyiksa diri. Ibu harus menceraikan masa lalu itu secara mental." Melan tercekat. "Bagaimana caranya?" tanyanya, suaranya nyaris pecah. Dimas duduk di lantai. Kali ini, ia tidak menyentuh kaki Melan. Ia hanya menatapnya. "Malam ini, bukan tentang tubuh. Ini tentang hati. Ibu harus membuka diri sepenuhnya, Bu. Kita akan mengadakan pengakuan terakhir. Pengakuan yang membebaskan." Malam itu menjanjikan klimaks spiritual. Tapi, yang Melan tidak sadari, pengakuan terakhir itu juga akan membuka rahasia berlapis ketiga, bahwa kelumpuhannya adalah pelarian, dan kesembuhannya akan memaksanya kembali menghadapi warisan bisnis kotor yang ia hindari. Malam tiba, membawa keheningan yang lebih pekat, bukan karena sunyi, melainkan karena antisipasi. Dimas memadamkan semua lampu, hanya menyisakan 5 batang lilin di sekitar kasur pijat. Aroma kayu manis dan daun sirih yang hangat menguar,
menciptakan suasana sakral yang terasa seperti batas antara dunia nyata dan dunia batin. Melan menggigil dalam balutan daster burgundi tipisnya. Ia tahu ini bukan pijatan. Ini adalah ritual eksorsisme emosional yang harus ia lalui. "Pejamkan mata, Bu," bisik Dimas lembut. "Bayangkan mendiang suami ibu ada di depan. Jangan takut pada hakim di dalam diri ibu." Melan memejamkan mata. Wajah suaminya muncul. Senyumnya, tatapan matanya, semua kehangatan sebelum perdebatan tentang kegagalan keturunan dan bisnis kotor itu. Dimas menekan titik-titik di bahu dan dada atas Melan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelembutan yang membuka simpul emosi yang terkunci rapat. "Katakanlah apa yang belum pernah ibu ucapkan." Dimas memberi perintah. Melan menarik napas panjang, suaranya serak dan bergetar. "Aku minta maaf karena berkata seperti itu sebelum kau pergi. Aku marah. Aku takut kau meninggalkanku karena aku tak bisa memberi anak. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, tapi aku benci kekayaan kita." Saat kalimat terakhir itu terucap, pengakuan tentang kebenciannya pada kekayaan yang korup, tubuh Melan tiba-tiba mengejang. Lututnya bergetar. Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti seumur hidup, lututnya bergerak sedikit. Sangat kecil, tetapi nyata, sebuah penolakan fisik terhadap hukuman batinnya. Melan membuka mata. Air matanya pecah tanpa suara. Ia menangis karena kebebasan yang tidak ia izinkan datang. "Ibu tidak lumpuh karena tubuh," bisik Dimas, matanya berkaca-kaca. "Ibu lumpuh karena cinta dan kekuasaan yang belum selesai. Sekarang, ibu harus memutuskan. Apakah ibu mau bangkit untuk kembali ke kekuasaan itu, atau meninggalkan semuanya?" Melan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Dimas erat-erat, genggaman yang melampaui batas majikan dan pembantu. Pagi itu, ia berhasil menggerakkan lututnya beberapa sentimeter, sebuah kemajuan yang signifikan. Ia mendorong kursi rodanya keluar kamar, menemukan Dimas sedang menjemur pakaian di halaman belakang. "Kakiku bergerak lagi," kata Melan, wajahnya memancarkan cahaya yang lama hilang. "Tubuh ibu mulai percaya lagi." Dimas tersenyum lebar. Melan menatapnya lama. "Kenapa kau melakukan semua ini, Dimas? Kau bisa saja pergi. Tapi kau tinggal. Kau menyembuhkanku." Dimas meletakkan kain jemuran itu. Ia berjalan mendekat. "Saya tahu rasanya kehilangan, Bu. Saya lumpuh di hati dulu, bukan di tubuh." Ini adalah kesempatan Dimas untuk melakukan pengakuan. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Melan perlahan. Dorongan untuk mengetahui rahasia Dimas kini lebih kuat daripada keinginannya untuk sembuh. Dimas menunduk, bayangan gelap melintasi wajahnya. "Ibu saya meninggal karena kekerasan ayah saya. Dan saya hanya bisa menonton, tidak berdaya. Sejak itu, saya bersumpah untuk tidak menjadi lelaki yang menyakiti wanita. Saya ingin menyembuhkan. Ini adalah penebusan saya. Saya melihat ibu, dan saya melihat ibu saya." Dimas telah mengungkapkan motivasi intinya yang berbahaya, obsesi untuk menyembuhkan wanita yang menderita. Ini mengubah dinamika. Penyembuhannya terhadap Melan didorong oleh traumanya sendiri, bukan altruisme murni. Melan kini harus berhadapan dengan fakta bahwa ia adalah proyek penebusan Dimas. Malam itu, Melan dihadapkan pada cermin trauma Dimas. Mereka bukan lagi majikan dan pembantu, melainkan dua jiwa lumpuh yang mencoba saling menopang. Pertanyaannya, ketika Melan sembuh total dan kembali ke kekuasaan besarnya, apakah Dimas akan tetap menjadi penyelamat, atau ia akan menjadi sandera dari obsesi penebusannya? Senja di Tainan terasa seperti lapisan emas yang tebal, tetapi bagi Melan, langit itu terasa seperti kebebasan yang terlarang. Ia telah membuka semua tirai, membiarkan udara dan cahaya segar masuk ke dalam museum duka miliknya. Ia tidak lagi duduk menghadap jendela. Ia duduk menghadap pintu yang terbuka lebar. Di hadapannya, Dimas berdiri dengan kedua tangan terbuka, siap untuk langkah terakhir. "Kalau ibu siap," Dimas berbisik, "saya akan bantu ibu berdiri. Bukan sekadar berjalan, tapi berdiri di atas keputusan ibu sendiri." Melan mengangguk. Jemarinya menggenggam lengan Dimas. Ini bukan hanya upaya fisik. Ini adalah penolakan terhadap 8 tahun rasa bersalah. Ia menekan kakinya ke lantai. Otot-ototnya menjerit, lututnya bergetar hebat,
dan napasnya tersengal. Rasa sakit menjalar, tetapi ia tidak menyerah. Pergulatan malam-malam dengan rasa putus asa kini menjadi tenaga pendorong. Perlahan, tubuh Melan bangkit. Lututnya hampir goyah, tetapi ia berhasil berdiri. Matanya berkaca-kaca menatap Dimas, air mata kelegaan yang murni. "Aku berdiri," bisiknya. Kata-kata itu terasa seperti pernyataan perang terhadap takdir. Ibu tidak hanya berdiri di dunia ini lagi. Dimas menahan haru, tapi juga berdiri di dalam hidup ibu sendiri. Sekarang, melangkah. Melan melangkah, dibantu oleh Dimas, setapak demi setapak di lantai yang dulu hanya menjadi saksi amarah dan penyesalannya. Lantai itu kini menerima jejak baru, jejak harapan, dan sebuah janji baru. Setelah beberapa menit, ia kembali duduk. Tubuhnya letih tetapi hatinya penuh. Melan menatap Dimas. "Kamu tahu, kamu tidak hanya menyembuhkan kakiku. Kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Kau membuatku ingin hidup lagi, Dimas. Bukan untuk membayar hutangku pada suami, tapi untuk menjalani hidup yang aku inginkan." Dimas tersenyum, tetapi ada bayangan keraguan di matanya. Melan melanjutkan, suaranya tegas, penuh otoritas yang sudah lama ia simpan. "Aku ingin kamu tinggal di sini," katanya, "bukan sebagai pembantu, tapi sebagai satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup lagi." Melan tahu, Dimas membutuhkan penebusan ini sama seperti dia membutuhkan penyembuhan. Hubungan mereka kini berubah, melampaui batas sosial dan ekonomi, menjadi simbiosis yang kontroversial dan penuh pertanyaan. "Aku berdiri," Melan tersenyum sinis. "Dan begitu aku kuat, aku akan mengurus warisan suami. Uang itu akan kita gunakan. Aku tidak akan lagi lari dari bisnis kotor itu. Aku akan menguasainya, tapi kali ini, aku akan melakukannya dengan caraku. Dan kamu, Dimas, yang telah memberiku keberanian ini, akan berada di sisiku." Dimas menatapnya, senyumnya memudar. Obsesi penebusannya telah berhasil. Tetapi hasilnya adalah kebangkitan seorang wanita yang tidak hanya sembuh dari lumpuh, tetapi juga bangkit untuk menguasai kembali kekayaan yang abu-abu. TKI yang datang untuk menyembuhkan trauma, kini menjadi mitra yang dipertanyakan dalam warisan moral yang kompleks. Ia telah menyelamatkan Melan dari kematian, tetapi mungkin saja, ia baru saja menyerahkannya kembali ke penjara emas yang lebih besar. Malam turun. Rumah itu tidak lagi sunyi. Ia dipenuhi dengan keheningan yang penuh janji dan dilema moral yang baru. Melan tidak sekedar hidup. Ia mulai mencintai hidupnya dan kekuasaannya. Dan Dimas, sang penyelamat, kini harus menentukan apakah penebusannya berakhir saat Melan berjalan, atau justru baru dimulai saat Melan mulai mengambil alih kekuasaan. Melan telah berdiri, sebuah kebangkitan yang tidak hanya menggerakkan kakinya, tetapi juga membangkitkan kembali otoritas dan kekuasaan yang telah lama ia kubur. Inilah akhir cerita yang penuh dilema. Dimas telah berhasil dalam penebusan pribadinya, tetapi ia kini menjadi bagian dari potensi kebangkitan seorang wanita yang kembali ke tahta emas yang penuh misteri. Kisah ini memberikan kita pelajaran mendalam. Kelumpuhan terburuk bukanlah yang menimpa tubuh, melainkan yang menimpa hati dan harapan. Kita semua memiliki Dimas dalam hidup, atau kita bisa menjadi Dimas bagi orang lain. Seseorang yang menyentuh luka batin dan memaksanya sembuh, bukan lari. Hikmahnya, pengampunan terberat adalah mengampuni diri sendiri dari rasa bersalah yang kita ciptakan.